Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa terlimpahkan pada kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Marsha Safira Agatha Putri SST MSC, biasa dipanggil Bu Marsa, dan NIDN saya adalah 0713049401 dan NUPTK saya adalah 0745272673230282. Saya merupakan lulusan S1 dari Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Dan S2 saya adalah di bidang Environmental Engineering Chung-Yuan Christian University Taiwan yang berfokus di bidang teknologi lingkungan. Saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap di program studi S1 Kesehatan Lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Lamongan. Baik, pada kesempatan ini saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran sebagai syarat proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Pada bidang pengajaran ini, saya mengampu mata kuliah pengelolaan tanah, sampah, dan gas dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membahas bagaimana mengidentifikasi pencemaran tanah, baik dari kegiatan pertanian maupun sampah atau limbah padat, maupun emisi gas, beserta bagaimana kita menganalisis dan memilih teknologi pengelolaan dan pengolahan yang lebih tepat guna. Mata kuliah ini bertujuan untuk memahami teknik ekologi tanah, pengelolaan kesuburan tanah, evaluasi manajemen kesuburan tanah, definisi maupun hierarki pengelolaan dan teknologi pengolahan sampah organik maupun anorganik, serta menganalisis dampak dari emisi gas, serta teknologi penyisihan emisi gas, baik secara fisika, kimia, maupun biologi. Pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan berdasarkan case by learning atau pembelajaran berbasis studi kasus. Dalam model pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya bisa memahami teori saja, namun dapat menganalisis studi kasus di dunia nyata atau di lapangan, serta mempertajam kemampuan analisis mahasiswa dalam memecahkan suatu permasalahan di lapangan. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah dengan menggunakan cooperative learning, ceramah, diskusi, maupun tanya jawab. Saya berupaya menggeser peran saya dari sekedar penyampai materi menjadi seorang fasilitator pembelajaran. Sehingga sebisa mungkin saya mencoba untuk mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dalam mencari, mengolah, dan juga menyampaikan informasi mulai dari diskusi, studi kasus, simulasi, hingga proyek berbasis riset. Metode pembelajaran seperti problem-based learning saya terapkan untuk merangsang daya pikir kritis dan kreatif mereka, sekaligus memperkuat kerja tim dan kemampuan komunikasi mahasiswa. Saya juga memanfaatkan teknologi sebagai bahan integral dari proses belajar mengajar, baik melalui platform pembelajaran daring, forum diskusi digital, maupun media interaktif. Pendekatan ini terbukti meningkatkan fleksibilitas mahasiswa dalam mengakses materi serta memperluas ruang kolaborasi di luar kelas fisik. Sistem penilaian pada kuliah ini adalah dengan memberikan bobot penilaian antara lain adalah kuis 20%, UTS 20%, UAS 20%, tugas 20%, dan presensi kehadiran mahasiswa 20%. Penilaian ini memberikan gambaran yang menyeluruh tentang proses berpikir dan perkembangan mahasiswa, serta menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas belajar mengajar saya ke depan. Selanjutnya, saya akan melakukan pembelajaran di dalam kelas pada mata kuliah pengelolaan tanah, sampah, dan gas. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Alhamdulillah sehat ya anak-anak. Oke, teman-teman mahasiswa. Sekarang kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-10 ya anak-anak ya. Nah, di pertemuan 10 menurut RPAS ini kita menjelaskan bagaimana teknologi pengelolaan sampah organik. Nah, banyak sekali metodenya, bisa dengan menggunakan biopori, biogas. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan ya bagaimana teknologi untuk pengelolaan sampah dengan beberapa macam metode seperti biogas. Nah, untuk pertemuan kali ini kita membahas terkait biopori. Nah, teman-teman sambil Bu Marsa menjelaskan materi, teman-teman bisa mengisi absensi pada ATM HK ini ya. Oke, kita sekarang akan belajar apa sih lubang resapan biopori itu dan bagaimana sih penerapannya di kehidupan sehari-hari. Oke, nah untuk pemantik ya, ayo kita berdiskusi. Barangkali ada teman-teman mahasiswa yang ingin memberikan opininya. Kalian pernah nggak dengar apa sih yang dimaksud dengan lubang resapan biopori? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Saya Bu. Oke, Mbak Salsa, silakan. Perkenalkan, nama saya Octavia Nursalsabila, NIM 172110018. Jadi lubang resapan biopori itu merupakan suatu teknologi untuk meningkatkan penyerapan air hujan ke dalam tanah yang biasanya dikasih lubang-lubang kecil untuk sampah organik ataupun sampah yang lainnya. Jadi seperti itu. Oke, Mbak Octavia Nursalsabila. Oke, saya kasih tambahan nilai plus ya. Oke, tadi yang diberikan pendapat oleh Mbak Salsa ternyata mendekati gitu ya. Nah, biopori atau lubang resapan biopori ini adalah suatu sistem yang ditanam di dalam tanah, di mana dia itu akan membentuk suatu pori-pori di dalam tanah. Gimana Bu pori-porinya itu terbentuk? Nah, pori-pori yang ada di dalam tanah itu akan terbentuk ketika ada organisme fauna tanah atau cacing yang ada di dalam tanah itu membentuk suatu lubang-lubang kecil atau pori-pori yang bisa menyerap air. Nah, jadi biopori ini bisa kita gunakan sebagai salah satu metode atau inovasi yang bisa menyerap air hujan. Nah, jadi biopori ini bisa mencegah banjir gitu ya, atau bisa mencegah bencana kekeringan. Nah, jadi ketika banjir, biopori ini dia menyerap air hujan dan menyimpan air itu di dalam tanah. Oke. Nah, sedangkan ketika nanti kekeringan, air yang ada di dalam tanah itu bisa kita gunakan atau kita bisa pompa kembali. Kemudian kita bisa lakukan pengolahan filtrasi dan lain sebagainya sehingga kita bisa menggunakan air tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Oke. Nah, jadi teman-teman kita bisa lihat di depan ya bahwa biopori ini biasanya ada mekanisme untuk pembuatannya. Nah, jadi biopori biasanya itu dibuat dari sebuah pipa yang berbahan dasar PVC, yang kemudian pipanya ini biasanya kita lubangi, gitu ya, biasanya kita solder. Nah, biasanya pipa yang berlubang ini, nah ini ada lubang-lubangnya. Nah, kemudian kita isikan sampah organik, kita masukkan ke dalam pipa lubang resapan biopori ini. Nah, tapi sebelum dimasukkan kita pasti harus melubangi tanah dulu atau kita mengebor tanahnya dulu. Nah, kemudian bagaimana kedalamannya Bu? Nah, kedalamannya ini adalah sekitar 80 sampai 100 cm dari permukaan tanah. Nah, tergantung bagaimana lokasi yang nanti kita pilih untuk penanaman biopori. Nah, kalau misalnya lokasinya itu lebih mudah untuk menanam biopori lebih dalam, itu kita bisa pakai yang 100 cm.
Atau mungkin kalau nggak terlalu dalam Bu, boleh sekitar 80 cm aja sudah cukup. Oke, jadi ukuran pipanya menyesuaikan ya. Nah, kemudian setelah beberapa lama ya, mungkin sekitar 1 bulan seperti itu. Nah, kemudian di dalam tanah dia akan membuat suatu lubang kecil seperti ini. Nah, dia akan membuat suatu jalan ya, atau suatu pori-pori yang ada di dalam tanah. Nah, kemudian jalan-jalan ini atau pori-pori ini dia akan bisa menyerap air seperti itu. Nah, jadi sampah organik yang ada di dalam biopori ini kita juga bisa gunakan untuk apa? Sampah organiknya untuk kompos, betul sekali. Oke, bisa lanjut. Oke, kita lanjut ke diskusi selanjutnya. Nah, kita sudah paham ya prinsip dasar maupun pengertian dari lubang resapan biopori. Nah, sekarang kita diskusi lagi yuk. Kira-kira di mana sih lokasi penanaman biopori yang ideal menurut mahasiswa ini atau menurut Anda? Oke, boleh angkat tangan yang bisa? Saya, Bu. Oke. Oke, sebelumnya saya Elisa Ayu Mustika, NIM 172110009. Jadi terkait pertanyaan lokasi penempatan biopori yang ideal, menurut saya tuh di daerah tanah yang mungkin biasanya itu banjir, Bu. Karena memang namanya lubang resapan, jadi kalau misalnya ada air hujan yang menggenang itu bisa meresap melalui biopori. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, Mbak Elisa, saya kasih nilai tambah plus ya untuk pertemuan kali ini. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, teman-teman. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, berapa sih jarak ideal dari lubang resapan biopori ini dari satu lubang ke lubang yang lain? Kira-kira jaraknya berapa sih? Ada yang bisa nebak? Saya, Bu. Oke, silakan Mas. 10 cm. 10 cm. 10 cm. Oke, kita kunci dulu jawabannya ya. Kita sudah mendengar jawaban dari teman-teman kalian, dari Mbak Elisa sama dari Mas Febri. Nah, sekarang kita cek jawabannya di slide selanjutnya ini, oke? Jadi, lokasi dari biopori itu benar kata Mbak Elisa, yang paling ideal atau yang paling efektif ya diletakkan di kawasan yang mungkin rawan banjir atau rawan kekeringan. Tapi secara spesifik kita bisa menempatkan lubang resapan biopori ini di kebun, di halaman rumah, atau lokasi yang dilalui air hujan ya. Jadi teman-teman bisa membuat biopori ini di depan rumah masing-masing. Nah, kemudian waktunya bagaimana, Bu? Nah, waktunya yang paling tepat untuk menanam biopori adalah ketika musim hujan ya. Karena ketika musim hujan tanahnya itu lebih basah dan lembab, sehingga ketika teman-teman menanam biopori itu jadi lebih mudah gitu. Tanahnya nggak keras, nggak kering, lebih moist, tanahnya lebih gampang kita untuk menanam bioporinya. Nah, kemudian untuk jaraknya. Nah, jaraknya tadi Mas Febri jawab berapa, Mas? 10 cm. Apakah benar? Salah. Tapi nggak apa-apa ya, Mas Febri, jangan berkecil hati. Tetap saya kasih nilai plus karena berani untuk menjawab. Oke, jadi jaraknya itu antara setengah sampai 1 meter atau 50 cm sampai 100 cm. Jadi jarak antara biopori yang satu dengan biopori yang lain itu adalah sekitar 0,5 sampai 1 meter. Nah, jadi jangan deket-deket ya. Karena apa? Takutnya nanti mempengaruhi kualitas kompos yang satu dan yang lain. Terus juga takutnya kalau deket-deket pori-porinya juga tidak menyebar secara optimal kayak gitu. Oke. Nah, sedangkan apabila ada luas lahan sebesar 100 meter persegi, nah 100 meter persegi itu berarti berapa kali berapa meter? 10 kali 10 meter. Nah, kita bisa membuat sekitar 30 titik dari luas lahan segini. Nah, jadi ada sekitar 30 titik biopori. Nah, biasanya
Kalau misalnya lahannya seperti ini, biasanya kita bisa gunakan untuk lahan parkir yang terbuka, nah itu juga bisa. Atau mungkin kita bisa gunakan untuk lahan parkir atau untuk ruang terbuka hijau. Oke, teman-teman, sekarang kita bisa sama-sama melihat video bagaimana pembuatan lubang biopori. Oke, jadi biasanya lubang biopori ini kita menggunakan bor yang secara khusus untuk membuat biopori, yaitu bor biopori. Nah, kalian bisa gunakan bor seperti ini murah ya, beli di e-commerce atau mungkin beli di toko bangunan juga ada. Jadi ini lebih memudahkan kalian untuk mengebor dengan diameter yang sesuai dengan diameter pipanya. Nah, kemudian ketika sudah ditanamkan pipanya, kita bisa masukkan sampah organik ya di pipa bioporinya. Nah, kemudian setelah kita sudah masukkan, kita kasih ruang sedikit untuk jarak antara sampah dan juga permukaan bioporia. Jadi nggak boleh sampai full ya sampahnya ya, karena untuk gas ya, untuk sirkulasi gas dalam proses pengomposan. Oke. Kemudian setelah itu kita bisa tutup lubang bioporinya dengan pipa penutup yang juga berlubang supaya airnya bisa meresap secara maksimal. Oke, jadi mata kuliah hari ini itu juga merupakan hasil integrasi penelitian yang dilakukan oleh Bu Marsha, yaitu judulnya adalah DEM 4 Edition Affect the Water Absorption Time and Compost Quality in Biopore Infiltration Hole. Nah, jadi di penelitian ini mungkin nanti kalian akan diskusikan ya. Jadi nanti Bu Marsha akan memberikan kopian dari jurnal yang telah diteliti oleh Bu Marsha. Nanti kalian diskusikan secara kelompok dan kalian analisis kira-kira temuan apa sih yang dihasilkan dari penelitian ini. Oke. Kemudian selain penelitian, materi tentang biopori ini juga telah disosialisasikan untuk edukasi ke masyarakat, yaitu Bu Marsha dan juga tim pengabdian, yaitu Bu Latifah, Bu Aziza, Bu Salwa, dan Mbak Adisti, mahasiswa senior tahun 2020, kami mensosialisasikan modifikasi dari biopori di Desa Blawi, Kabupaten Lamongan. Nah, sekarang waktunya untuk kalian diskusi secara kelompok. Oke, mahasiswa sudah berkelompok, sudah lengkap anggota kelompoknya? Sudah. Baik, sekarang Bu Marsha akan membagikan kopi dari jurnal penelitian dan pengabdian Bu Marsha. Kalian bisa diskusikan secara kelompok. Oke, silahkan didiskusikan ya. Teman-teman sudah mendapatkan jurnal semua? Sudah. Sekarang teman-teman bisa mendiskusikan apa sih temuan yang kalian bisa simpulkan dari jurnal yang saya bagikan tadi. Diskusikan dengan kelompok, kemudian nanti akan presentasi di depan kelas. Oke, silakan berdiskusi. Sampai bisa ini ya. Oke, teman-teman mahasiswa, apakah sudah selesai diskusinya?
Oke, baik. Nah, sekarang kita waktunya untuk presentasi hasil diskusi kelompok kalian. Saya akan memilih satu kelompok yang akan maju ke depan. Saya pilih kelompoknya kelompok 2. Nah, silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Ayo. Oke. Berdasarkan hasil penelitian di jurnal ini menunjukkan bahwa E4 meningkatkan kualitas kompos, mempercepat dekomposisi, mempercepat resapan air, dan E4 mengandung unsur hara untuk memperbaiki kualitas tanah juga. Sehingga penambahan E4 itu lebih bagus daripada yang tidak ditambahkan E4 di lubang resapan biopori tersebut. Oke, untuk kelompok 2, terima kasih sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, bisa kembali ke tempat semula kelompok 2. Oke, teman-teman mahasiswa tadi sudah mendengarkan pemaparan hasil diskusi dari kelompok 2. Nah, sekarang Bu Marsha ingin memberikan kesempatan untuk teman-teman mahasiswa apabila ada yang punya pertanyaan atau mungkin ada unek-unek dari lingkungan sekitar yang ada terkait dengan biopori, silahkan ditanyakan. Oke, silakan Mas. Saya Azhar Zufar Asah Bantar, NIM 172311003. Pertanyaan saya, apakah biopori dapat diaplikasikan di perkotaan dan bagaimana implementasinya? Oke, terima kasih untuk Mas Azhar pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang bagus sekali dari Mas Azhar. Apakah biopori bisa diterapkan di perkotaan? Sangat bisa sekali. Nah, di perkotaan sendiri kita bisa mengimplementasikan biopori itu di beberapa tempat. Bisa di taman, bisa di perumahan. Nah, biasanya biopori itu juga bisa kita terapkan di jalan yang berpaving. Nah, jadi pavingnya itu bisa dibuka, mungkin di tengah-tengahnya gitu ya, tengah-tengah jalan paving itu bisa dibuka dan disisipkan lubang biopori di tengah-tengah paving itu. Nah, kemudian kita bisa menyesuaikan diameter dari lubang biopori itu dengan kondisi ukuran pavingnya. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa aplikasikan atau manfaatkan lubang biopori di lahan-lahan seperti areal parkir yang terbuka seperti itu, atau mungkin di lahan terbuka hijau. Sangat bisa sekali. Jadi biopori itu tidak hanya di pedesaan aja gitu ya, tapi di perkotaan juga bisa, apalagi di halaman rumah masing-masing yang rumahnya punya halaman atau di depan rumahnya, di teras rumahnya yang dekat dengan saluran drainase masih bisa kita gunakan biopori untuk menyerap air. Oke, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, baik, udah cukup ya. Nah, sebelum Bu Marsha tutup perkuliahan hari ini, Bu Marsha pengen minta tolong teman-teman untuk mengisi survei kepuasan dan pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah yang di-share pada pertemuan kali ini. Nah, dari survei ini bisa membantu Bu Marsha untuk mengevaluasi diri supaya Bu Marsha bisa melakukan pengajaran yang lebih berkualitas dan lebih bisa untuk dimengerti oleh mahasiswa dengan maksimal. Oke, teman-teman sudah mengisi survei semua? Sudah. Terima kasih sudah berpartisipasi untuk mengisi surveinya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sudahi dulu sampai di sini. Nah, teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan atau mungkin menanyakan tentang materi atau tentang tugas yang akan diberikan oleh Bu Marsha, silahkan nanti bisa meng-email Bu Marsha di email Bu Marsha atau WA via WA. Jadi teman-teman bisa lebih intensif untuk bertanya ke Bu Marsha. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengajaran yang telah dilakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.